Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa ketika kalian beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah untuk selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku. Kali ini kita berada di pertemuan yang keenam, yaitu ada di materi tentang masalah desain produksi. Apa sih itu desain produksi? Nah, desain produksi kurang lebih contohnya bisa dilihat untuk produk jadi sebuah kreativitas di samping itu adalah sebuah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merancangkan benda pakai yang fungsional, ergonomis, dan estetis sehingga menambah nilai daya jual untuk kita tawarkan kepada konsumen. Terus kemudian kemungkinan besar desain produksi ini memiliki translate yang berbeda antara pengertian satu dengan yang lain. Namun tetap desain produksi ini biasanya digunakan dengan istilah desain keindustrian karena untuk desain produksi ini adalah dalam skala industri atau produksi massal di industri. Makanya biasa disebut dengan desain keindustrian. Nah, kemudian berdasarkan makna dari kata, yaitu berdasarkan dua kata desain dan produk. Secara bahasa Indonesia, desain berarti kerangka atau sebuah rancangan, sedangkan produk atau barang atau jasa. Nah, dari beberapa kesimpulan, desain produk tidak hanya melibatkan perencanaan dan estetika saja. Desain produk juga melibatkan banyak disiplin ilmu. Lalu disiplin ilmu ini digunakan sebagai batasan-batasan agar produk yang dihasilkan itu nanti sesuai dengan tujuan awal pengadaan produk tersebut. Secara fungsional, fungsi desain produk yang pertama satu untuk menjadi identitas. Maksudnya gimana sih? Identitas ini adalah sebuah karakter, entah itu berupa bentuknya, berupa warnanya. Jadi ketika orang sudah dari jarak jauh sudah terbiasa dengan melihat desain khasnya produk tersebut, contoh si A, dari jauh pun tanpa melihat tulisannya dia sudah tahu bahwa ini adalah ciri si A, ini adalah ciri si B. Nah, kurang lebih seperti itu, entah itu dari bentuknya, entah itu dari warna ataupun ornamen yang ada. Nah, kemudian yang kedua, fungsi desain produk itu sebagai melindungi kualitas atau melindungi produk. Nah, kenapa? Karena satu, dari mulai penciptaan barang tersebut sampai barang tersebut didistribusikan, sampai barang tersebut sampai ke tangan klien, ya, sampai di tangan klien itu memiliki waktu yang cukup panjang dan proses yang cukup banyak. Nah, dari latar belakang tersebut, desain produk ini memang disusun untuk melindungi produk, entah itu dari cuaca apapun hal yang memungkinkan membuat produk ini rusak. Nah, kemudian yang tiga adalah menambah nilai produk. Yang pasti ketika desain produk ini lebih menarik, otomatis akan menambah daya minat klien untuk memiliki atau membeli. Nah, kemudian ruang lingkup desain produksi ada empat. Yang pertama desain peralatan, perkakas, kemudian alat transportasi, dan produk kerajinan. Ada beberapa hal aspek yang perlu diperhatikan ketika melakukan desain produksi, yaitu yang pertama satu adalah utilitas. Ya, yang pertama adalah tentang masalah utilitas. Nah, kemudian utilitas ini adalah fungsinya sebagai kegunaan produk tersebut agar dari mulai perencanaan hingga produk tersebut jadi itu sama tujuan penciptaannya, tidak berbeda fungsi. Nah, kemudian adalah appearance atau tampilan. Nah, tampilan ini harus unik dan indah agar produk menarik dan orang jika pertama kali melihatnya itu langsung ada keinginan untuk memiliki atau membelinya. Yang selanjutnya adalah easy to maintenance. Nah, untuk easy to maintenance ini tidak semuanya produk ada ya. Biasanya ini terletak pada produk untuk jangka waktu penggunaan yang panjang seperti sepeda motor, kamera, dan lain-lain. Karena membutuhkan maintenance sedemikian rupa agar desain maintenance-nya bisa dilakukan secara mandiri oleh klien tersebut agar tidak kerepotan dan tidak menambah
biaya lagi untuk melakukan maintenance ya. Terus yang keempat ada low cost, biaya yang rendah tentunya. Nah, kelima adalah masalah komunikasi, yaitu di mana maksudnya desain produksi harus dapat mengkomunikasikan filosofi dan misi perusahaan atau perancang. Nah, ini adalah pengertian desain produksi berdasarkan beberapa ahli. Ini bisa dicatat, walaupun di sini ada beberapa kata yang mungkin berbeda, tapi tetap tujuannya adalah sama tentang masalah desain produksi. Nah, ini kalian bisa mencatatnya atau bisa kalian menambah referensi lagi di internet untuk sebagai kaidah pengetahuan kalian. Nah, ini adalah contoh alur produksi dari sebuah bidang konten multimedia. Nah, desain produk itu ada di brief. Jadi setelah brief muncul dari klien ke vendor, maka di situ akan ada sebuah informasi-informasi dari vendor yang didapat dari klien. Produknya maunya seperti apa, bentuknya seperti gimana, dan nanti biayanya seberapa, tujuannya segmentasinya kemana. Nah, setelah itu akan ada desain, oh nanti akan seperti ini produk yang akan dihasilkan, kemudian mengikuti alur tersebut. Ini sudah ada di panahnya dan sampai akhirnya di final. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Tetap kalian jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menambah referensi untuk belajar di internet di sumber apapun. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.